wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya perwakilan dari Grup B. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai isu lingkungan yang ada di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Kota Banjarmasin Selatan. Isu permasalahan lingkungan ini yaitu berkaitan dengan lahan basah dan permasalahan sampah yang ada di Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai. Dengan julukan ini sangat melekat sekali dengan identitas yang ada di Kota Banjarmasin. Masyarakat di sini menggunakan sungai sebagai transportasi, sumber daya alam, dan juga sebagai identitas budaya. Namun, di belakang itu ada permasalahan yang sangat besar. Permasalahan itu adalah sampah yang setiap tahunnya meningkat dan meningkat. Sepanjang tahun 2024, timbunan sampah di Kota Banjarmasin semakin meningkat, mencapai lebih dari 173 ton per tahunnya, atau rata-rata 476 ton per harinya. Ini bukan hanya angka statistik, namun juga beban nyata bagi kehidupan masyarakat, karena mengganggu tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS, khususnya di TPAS Basirih, yang berada di kawasan lahan basah di Kecamatan Banjarmasin Selatan. TPAS Basirih resmi ditutup pada awal tahun 2025. Penutupan ini dilakukan karena sistem open dumping yang digunakan selama bertahun-tahun telah mencemari lahan basah dan sungai di sekitarnya. Namun, berakhirnya TPAS Basirih bukan berarti berakhirnya permasalahan. Sampah yang sebelumnya dibuang ke sana, kini dialihkan ke beberapa titik. Salah satunya TPS RK Ilir di Banjarmasin Selatan. Di tempat ini, sebagian besar sampah kota ditampung. Namun, keterbatasan lahan membuat pengelolaannya belum sepenuhnya optimal. Tumpukan sampah yang berada di sekitar sungai menimbulkan bau tak sedap dan berpotensi mencemari air. Meski begitu, kondisi sungai di Banjarmasin Selatan masih relatif terjaga. Salah satu alasannya adalah adanya kapal pengangkut sampah yang secara rutin beroperasi sepanjang aliran sungai. Kapal ini berperan penting dalam mengumpulkan sampah yang terbawa arus, sehingga kebersihan sungai tetap terpelihara dan tidak menimbulkan penumpukan besar. Hanya sebagian kecil sampah yang masih terlihat di tepian, dan hal itu pun terus dibersihkan secara berkala oleh petugas. Lalu, bagaimana sih sebenarnya pandangan masyarakat yang tinggal di daerah kawasan ini? Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita dengarkan langsung pendapat dan pengalaman warga mengenai penutupan TPAS Basirih, serta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari mereka. Kalau dari semenjak ditutupnya itu ada nggak sih Bapak, kan di sini ada TPS Ilir ya, ada nggak dampak yang signifikannya dari situ, kayak penumpukannya atau apa? Di sini kita di Kelurahan Kelayan Barat ya, Kelurahan Kelayan Baratnya ada 15 kelurahan, jadi 15 RT di sini ya, Kelurahan Kelayan Barat. Ya. Saya melihat bahwa kelurahan sudah sudah memulai yang pilah sampah tadi yang saya katakan, itu tiap sore apa segala tuh kan ada spesial yang memilah sampahnya. Jadi kalau yang membuang sampah yang ke TPA itu sudah kecil residunya itu. Nah itu. Tapi kan pas habis ditutup gitu Bapak, kalau di TPAS ini nggak ada penumpukan yang berlebihan kah dari biasanya? Biasanya pada umumnya itu tidak sampai menunggu pagi, malam itu juga langsung diangkut ya. Jadi sebenarnya itu salah satu alternatif sementara yang oleh pemerintah
untuk supaya sampah itu jangan terlalu banyak begitu, jangan menimbun gitu ya, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang berjalan lalu lintas juga apa juga. Jadi berarti sejauh ini nggak ada ya dampak yang gimana gitu setelah. Kalau dampak tuh pasti ada. Dampak itu pasti ada di mana-mana yang namanya tempat pembuangan sampah tuh pasti berdampak pada masyarakat. Ya paling tidak baunya, ya kan, ya kan itu bisa mendatangkan bibit penyakit atau segala ya. Tapi pemerintah berusaha seminimal mungkin untuk bagaimana ini jangan sampai terlalu meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan kami dari mahasiswa hukum Universitas Sambung Mangkurat. Jadi di sini kami ingin ngobrol sebentar tentang kondisi lingkungan di sekitar TPS RK Ilir ini. Sebelum mulai boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Samsul Arifin. Mansur. Oke Pak, saya langsung pertanyaan pertama. Pak, jadi Pak setelah di TPS RK Ilir ini sampah yang ada di sini itu mau diangkut ke mana? Kalau ini sekarang mau diangkut ke Baja Baru, Bakula sana. Kalau boleh tahu itu jaraknya sekitar berapa kilometer? Berapa Berapa menit? Hitungan Pak Mata Pura sana lah. Sekitar 2 jam lah. Ya 2 jam. Dulu sebelum TPS Basiri ini ditutup, apakah dulu sampah yang ada di sini dibawa ke TPA Basiri? Terus lalu setelah ditutup, apakah TPS di RK Ilir ini terkena dampak? Ya setelah itu terkena dampak, tapi sekarang sudah normal kembali lah kayak itu. Jadi setelah ditutup itu TPS di sini jadi penuh gitu? Penuh terbengkalai, tapi sudah diatur balik sama pemerintah, sudah kembali normal. Kembali normal. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan berbagi pertanyaan menjawabnya. Jadi semoga lingkungan kita makin sehat dan nyaman ke depannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tifa Novianti. Saya Vidi Oktaviani. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya Bu? Seribu nanti. Oh Ibu Seribu nanti. Nah, Ibu ini udah berapa lama tinggal di sini? Kalau kita selamanya kan tinggal di sini soalnya rumah sendiri. Kalau Ibu biasanya membuang sampah itu di mana ya Bu? Ini ada spesialnya yang membawa. Oh, jadi khusus ya. Khusus ada gerobaknya. Selama Ibu tinggal di sini, bagaimana Bu menurut Ibu? Apakah lingkungannya sudah termasuk bersih atau masih kurang bersih? Bersih sudah. Ada kan wali kota dulu datang kan. Oh iya. Jadi harus ada tempat sampahnya spesial, tempat sampah. Nah, menurut pendapat Ibu nih tentang pemerintah ini udah baik atau kurang ya untuk mengelola sampah di sini gitu Bu? Kayaknya tuh baik lah, alhamdulillah. Setiap RT ada gerobak sampah gitu. Sini RT 2. Oke. Kalau Ibu apakah ada harapan ke depannya kayak gimana pemerintah tuh lebih bagus lagi buat ngurusin sampah Bu? Kalau pemerintah tuh alhamdulillah cukuplah paling baik gitu lah, spesial sampah ada, pengelolanya yang membuang ada di sini. Berarti sudah cukup baik ya Bu? Baik. Oh, ya udah itu aja mungkin wawancara ini. Terima kasih Bu. Ya makasih banyak Bu. Salam. Dari fakta dan pendapat yang kita dengar, jelas bahwa penutupan TPS Basiri adalah langkah penting untuk menghentikan pencemaran. Namun, aktivitasnya masih terbatas karena belum dibarengi dengan solusi yang terpadu. Pengelolaan sampah harus diarahkan pada prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Serta melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Konsep seperti bank sampah, pemilahan sampah dari rumah, dan edukasi lingkungan di sekolah merupakan aksi nyata menuju perubahan. Dengan begitu, lingkungan tetap terjaga, lahan basah tetap lestari, dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Kami mempunyai rekomendasi kebijakan untuk pemerintah sebagai upaya pengurangan sampah. Pertama, pengendalian TPS liar dan sampah sungai. Perlu tempat pembuangan sampah resmi supaya tidak ada lagi TPS liar. Pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan ajak masyarakat aktif dalam program pemerintah, misalnya pilah sampah. 2. Perlindungan dan pemulihan lahan basah. Rehabilitasi lahan basah dapat dilakukan melalui penanaman vegetasi untuk menyerap polutan, serta penetapan kawasan tersebut sebagai zona lindung agar tidak dijadikan lokasi pembuangan sampah.
pengelolaan sampah harus selaras dengan upaya pelestarian lahan basah. Ketiga, edukasi dan perubahan perilaku. Dorong pengurangan sampah dari sumber. Misalnya, larang penggunaan kantong plastik sekali pakai dan mengedukasi masyarakat soal pemilahan sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Mari kita bersama menjaga kebersihan lingkungan sungai dan lahan basah untuk hari ini maupun untuk warisan generasi yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.